Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Di channel ini, kalian punya kesempatan yang sangat besar untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan kalian dalam bahasa Indonesia. Di video yang aku unggah, aku selalu berusaha untuk berbicara senatural mungkin, sehingga itu akan sangat membantu telinga kalian atau kemampuan mendengarkan kalian dalam menyimak penutur asli bahasa Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia. Di video ini, aku ingin mengajak kalian untuk belajar bagaimana mengekspresikan sifat atau karakter seseorang. Kira-kira sudah seberapa banyak nih kata sifat atau adjectives yang kalian tahu untuk mengekspresikan sifat atau karakter seseorang? Mungkin kalian sudah tahu kata sifat seperti baik hati, ramah, suka senyum, bijaksana, dan sebagainya. Nah, sekarang aku akan coba untuk mendeskripsikan sifat dan karakter aku. Dengarkan baik-baik ya, karena aku yakin banget apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pertama, bicara soal karakter atau sifat aku ya. Satu kata yang pasti aku akan sebutkan adalah aku seorang introvert. Mungkin kata ini hampir sama dengan kata bahasa Inggris yaitu introvert. Dan introvert adalah bahasa Indonesianya ya. Kenapa aku bilang kalau aku adalah seorang introvert? Tentu saja karena aku lebih senang berada di lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang aku kenal dekat saja. Aku juga lebih senang menyendiri, terutama dalam hal mengembalikan energi yang sudah habis. Tapi itu bukan berarti aku tidak suka bertemu dengan orang-orang ya. Aku juga senang berkumpul sama teman-temanku. Tapi kalau terlalu banyak orang dan durasi pertemuan itu terlalu lama, itu bakal membuat aku capek banget. Dan energiku gampang banget habis setelah acara tersebut. Selain itu, aku juga seorang melankolis. Melankolis itu bisa diartikan sebagai sifat yang gampang banget tersentuh hatinya, dan biasanya orang ini juga sangat teliti dan sangat perhatian dengan hal-hal kecil. Orang melankolis juga cenderung suka dengan kebersihan dan kerapian. Jadi nggak heran kalau aku suka banget bersih-bersih rumah. Aku nggak suka kalau ada barang-barang yang tercecer di rumah aku, apalagi kalau melihat lantai yang kotor, itu benar-benar bikin aku risih ya. Dan pasti aku bakal langsung membersihkan lantai itu. Orang melankolis juga biasanya suka mengekspresikan diri dengan cara menulis atau membuat video seperti ini. Orang melankolis seperti aku biasanya sering berbicara pada diri sendiri dalam otak mereka. Jadi dalam konteks ini mereka sering curhat dengan diri mereka sendiri. Kemudian aku orangnya terbilang ramah ya. Meskipun dalam beberapa situasi, karena aku orang introvert, kadang-kadang aku harus mengumpulkan energi dulu sebelum bertemu dengan orang baru. Tapi ketika aku sudah ada di depan mereka, aku selalu bersikap ramah, selalu tersenyum, dan mencoba untuk SKSD. SKSD adalah singkatan dari sok kenal, sok dekat. Singkatan ini mengacu pada situasi di mana seseorang mencoba untuk kenal dengan orang baru, meskipun sebenarnya dia belum mengenal orang itu, tapi orang ini mencoba untuk bisa sedekat mungkin dengan orang baru yang baru saja dikenalnya. Jadi kalau aku punya kenalan baru atau bertemu dengan orang baru, aku bakal mencoba untuk SKSD ke dia. Meskipun pada kenyataannya itu akan sulit sebagai orang introvert seperti aku. Lalu akhir-akhir ini aku semakin belajar ya untuk bisa berkata tidak pada ajakan yang memang pada saat itu aku tidak mau melakukannya. Jadi kadang-kadang beberapa temanku
mengajakku untuk kumpul bareng atau pergi bareng ke suatu tempat. Tapi misalkan pada saat itu aku memang sedang tidak mau, aku bakal berusaha untuk menolak secara baik-baik. Awalnya aku gak mampu untuk bisa langsung menolak karena aku orangnya gak enakan. Tapi semakin kesini aku belajar kalau berkata tidak itu juga baik asalkan disertai dengan alasan yang benar. Nah, terkait dengan pengelolaan uang, karena aku orang melankolis, aku sangat teliti dalam mengelola uang. Artinya, setiap pemasukan dan pengeluaran selalu aku catat dalam sebuah note atau catatan yang ada di HP aku. Meskipun tidak terlalu rinci, tapi setidaknya aku tahu berapa pemasukan aku dan suamiku dan juga pengeluaran setiap bulan. Bahkan aku punya catatan tersendiri untuk pos-pos tabungan yang harus kami isi setiap bulan. Jadi terkait dengan keuangan keluarga, khususnya uang yang aku pegang, aku selalu bisa mengelolanya dengan baik dan mencatatnya dengan rapi. Satu lagi hal yang menunjukkan bahwa aku melankolis adalah aku suka sekali mencatat. Aku punya beberapa buku catatan, termasuk planner book atau buku rencana. Jadi setiap kali aku memulai hari baru, aku biasanya akan menulis kegiatan apa saja yang akan aku lakukan di hari tersebut. Terkait dengan planner book ini, aku sudah pernah membahasnya tersendiri di satu video. Kalian bisa menontonnya lewat link yang ada di sini. Lalu apalagi ya? Mungkin aku ini orang yang sabar juga ya. Aku memang bisa marah, tapi di satu sisi aku juga bisa mengatur emosi aku. Kadang-kadang kalau aku mau marah, aku lebih memilih diam, dan kalau kesedihan yang aku rasakan atau kemarahan yang aku rasakan pada saat itu sangat besar, aku biasanya akan menangis. Lalu sebagai introvert, aku sebenarnya hanya butuh beberapa orang dekat saja, terutama untuk mendengarkan cerita aku. Contohnya, aku hanya butuh suamiku sebenarnya untuk mendengarkan cerita-cerita aku setiap hari. Karena sebagai introvert, sebagai melankolis, dan juga sebagai seorang perempuan, sebenarnya aku hanya butuh didengar saja. Jadi, jika pada suatu saat aku sedang butuh teman bercerita, lalu ada suamiku di situ dan dia siap mendengarkan setiap cerita yang aku sampaikan, namun dia sebenarnya tidak memberikan respon apa-apa, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena setidaknya aku sudah mengeluarkan unek-unek aku, atau aku sudah curhat ke suamiku, dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah sedikit deskripsi dari sifat dan karakter aku. Apakah kalian menemukan banyak sekali kosakata baru dari video ini? Lalu, bagaimana kalian mendeskripsikan sifat dan karakter kalian? Coba kalian tulis tentang sifat dan karakter kalian di kolom komentar ya. Itu akan menjadi latihan yang sangat baik untuk mendeskripsikan personality kalian semua. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like video ini dan bagikan video ini ke siapapun yang kalian anggap bisa mendapatkan manfaat juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan dadah!